Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Episode Build and Design Channel. Di sini kita kembali lagi di pelajaran menggambar 3D pakai AutoCAD ya. Di sini kita kemarin terakhir sudah belajar bagaimana cara membuat railing tangga. Nah, terakhir seperti gini ya bentuknya. Jadi kalau mau lihat video-video sebelumnya, kalau mau ngikutin mulai dari gambar denah bisa dilihat dari serinya ini ya dalam satu playlist di Fanspage ataupun di YouTube ya. Nah, ini kita selanjutnya kita akan memasangkan dan menghias lah istilahnya untuk menyesuaikan sama tampak depannya ya, sama tampak di luarnya ya di sini. Jadi di sini saya sudah coba bikin beberapa objek ya. Jadi kita pakai extrude aja di sini sama press pull ya untuk membuat objek-objek yang buat menghias dinding depannya ya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau tambah lagi, misalnya buat keperluan buat railingnya dan lain-lainnya seperti ini batu alam, bisa kita nanti bikin dari tampaknya ini ya. Nah, ini terus pagarnya juga bisa kita bikin seperti itu ya. Tapi sebelumnya kita harus bikin 3D-nya dulu. Buat ini yang ada ini 3D-nya kita copy ya. Biar nanti kalau kita mengedit terus nanti perlu misalnya ada yang salah, nggak perlu kita bikin lagi seperti begitu. Jadi kalau misalnya begini, ini kan ada dia di-extrude dari denahnya ya, atau dari ininya dari tampaknya seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah begitu, kita tinggal kita ubah aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang kita pakai cuma di lantai satunya aja ya. Nah, ini kita mau ngecek apakah cocok apa tidak nanti gambar 3D-nya nanti untuk menggabungkan. Dan ini yang jelas nanti pasti ada perubahan di dindingnya nanti ya, kayak misalnya ini di tampak depannya ini mungkin dindingnya lebih pendek karena ada seperti ini ya. Kalau lihat dari tampak ya, ada topi-topi segala ya, macam-macam ini. Nah, ini untuk sebelumnya mungkin kita harus matikan dulu layernya yang dipakai buat 3D ya, model series pintu, atap. Ini bantuan ini yang buat block outnya pintu ya, bisa kita matikan. Terus dindingnya mungkin kacanya kacanya ya, kita bikin default dulu ya. Ini defaultnya 0 ya. Kacanya, terus kusen lantai dalam ya, lantai teras. Ini yang sudah ada 3D-nya kita matiin aja teman-teman. Terus apalagi tangga di sini. Nah, seperti gini ya teman-teman. Nah, ini kan ada satu yang layarnya masih 0, kita bikin sama dindingnya aja kali ya, atau bikin layar baru ya, terserah teman-teman. Nah, seperti gitu. Jadi kalau sudah begini, kita tinggal delete aja ininya. Tujuannya apa? Biar kita memindahkannya mudah gitu ya. Memindahkannya mudah. Atau kita bikin satu blok aja, misalnya seperti begini ya, atau satu grup begitu ya. Jadi begitu kita pilih, misalnya ini grup ini ya, kita bikin satu grup misalnya. Nah, ini kita bikin satu grup, masing-masing grup untuk tiap lantai ya. Sorry, ini grup ya, grup. Di sini juga kita bikin satu grup juga ya. Ini kita bikin satu grup. Jadi begitu kita pilih, nanti kita accept yang bagian denahnya 2 dimensinya ini ya. Ini kita bikin satu grup. Jadi kalau misalnya sudah begini, kita tinggal munculkan lagi layarnya semua.
Nah, untuk 3D-nya sendiri tiap lantai usahakan juga bisa kita bikin satu grup juga ya. Nah, ini tujuannya nanti kita bikin grup lagi di sini. Mungkin kita lihat dari atas aja ya. Kita pisah-pisah aja ya, jadi biar gampang ininya. Nah, seperti ini kan ya. Bagusnya kita pisah aja seperti begini. Nah, ini jadi nanti pas milihnya lebih mudah teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi kalau misalnya ini kita bikin beda sedikit juga ya. Di sini ini kita naikkan aja di sini ya. Jadi usahakan dipisah, nanti tinggal kita ngegrupnya gampang. Nah, ini kalau sudah begini tinggal kita ini shift ya, shift ini. Nah, ini bisa di ini ya. Nah, ini di grup masing-masing ya, tiap lantai. Ini di grup kan sudah satu grup ya. Ini juga kita bikin satu grup tapi except bagian sininya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bikin satu grup juga. Ini sengaja ya bagian daun pintunya ini belum kita potong ya. Sini belum kita potong. Jadi kalau teman-teman lihat ini masukkan daun pintu ini sama aja kayak di pintu depan yang kemarin ya. Kayak apa? Yang di bagian depan ini ya. Jadi kita tinggal kita potong di pakai substrak ya. Yang bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, seperti gini ya. Nah, ini kita grup jadi satu. Nah, setelah itu ini kan tingginya sudah sesuai semua sama tampak samping sama potongannya, tinggi dindingnya, jadi tinggal kita pindah aja. Tinggal kita pindah ke sini ya. Kita cari tempat yang sama ya, tempat yang sama posisinya di sini misalnya. Nah, atau di mana di ujung misalnya seperti itu bisa. Ya, ini karena dia sama posisi belakangnya banyak sama. Atau kita bisa juga pakai memindahkan dengan di move dulu di ininya ya, di move dulu di move ke atas dulu sesuai sama level lantainya, baru kita pindahkan. Tapi lebih praktisin tadi karena kita punya posisi batas tanah yang sama gitu. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Nah, kalau ini kan belum jadi kalau kita belum pindah ke sininya ya, karena belum ini yang existing. Nah, ini bisa kita pindah sekalian seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kita cekin yang kurang dari tampaknya ya. Biasanya itu ada yang bolong di dindingnya atau berlebihan dindingnya. Nah, di situ nanti kita revisinya. Nah, ini kalau sudah begini kita lihat dulu levelnya cocok apa enggak sama di lantainya ya. Ini yang jelas di sini kalau di lantai 1 dia kan daun pintunya, kalau mau lihat dia cocok apa enggak tinggal lihat daun pintunya aja ya. Nah, ini kayak ini ya, daun pintunya sudah cocok ya. Nah, ini daun pintunya sudah ketemu sama level lantainya ya. Nah, ini juga di lantai 2. Nah, ini kan ada pintu ya. Ini udah ketemu juga, yang di depan juga sama ya. Nah, ini ketemu sama di sininya level ininya. Jadi kalau sudah begini kita tinggal kalau misalnya ada yang kurang nanti kita explode lagi ya. Tapi bagusnya sih ini kita copy dulu, jadi kalau misalnya nanti ada perubahan atau apa salah ya, misalnya ada yang salah ya, kalau teman-teman lihat di sini ini pasti ada yang salah nih, kayak ini levelnya kan karena dia turun jadi ngikutin ini. Nah, ini harus kita tutupin dia levelnya. Jadi ini kita copy dulu aja.
Jadi banyak-banyak aja di copy teman-teman. Kalau misalnya dimodifikasi nanti salah kan, jadi bisa kita tidak perlu ngulang lagi gambarnya seperti itu. Memang jadinya berat nanti gambarnya, cuma ya begitu resikonya kadang kalau di AutoCAD ya. Saya sendiri kadang enggak saya matikan ininya, apanya namanya, auto save-nya itu enggak matikan. Nah ini seperti begini nih, kita ungroup dulu semua ya. Dulu misalnya ini ya, ungroup ya. Ini masih ini nih, masih satu grup ini kan. Ya, ungroup dulu ya. Nah ini kalau sudah begini, nah ini bisa kita modifikasi ya dindingnya. Misalnya contohnya yang ini ya. Kalau kita lihat di sini kan dia kan sebenarnya ketemu lantai sini 5 cm turunnya. Kalau dilihat dari denah ini biar dia turunnya agak jauh, kita pakai ini aja. Nanti kita ini aja gitu pakai. Nah seperti itu, nanti kita turunkan ini. Misalnya 0,1 ya, yang kurang dari ini biar hilang dia ya, dari permukaannya. Nah ini juga ini jadi kita turunkan ya. Kita pakai minus 0,1 ya, kita tarik ke atas tapi kita turunkan. Nah seperti itu. Nah ini sebenarnya sudah di bawah ya, cuma karena mendekati jadi dia kurang ini. Nah ini kalau sudah begini, kita tinggal misalnya di dindingnya ya. Nah, ini belum kita ungroup juga nih. Kita ungroup. Nah ini bisa kita layer dindingnya, bisa kita ini buat majukan lantainya di sini ya, ke depannya teman-teman. Nah ini penting ini. Jadi kita bisa hilangkan dulu layer dindingnya, kita matikan ya. Nah tujuannya biar ini bisa kita majukan, karena tadi kelihatan posisinya. Jadi ini kita majukan seperti ini. Kita majukan aja dindingnya ke depan, atau langsung aja bikin 0,13 ya, tebal ini. Nah, tujuannya apa? Biar yang ini tadi nggak kelihatan. Jadi tugasnya kita sekarang ya nutupin itu yang ada di lubang-lubang di dindingnya ya. Nah ini kan sudah dia. Nanti tinggal kita ini kayaknya masih ada lagi yang harus kalau kita lihat tampak depan ini ya. Ini kalau kita pindah ya, yang mana tadi tampak yang kita ini ya, kita bikin. Nah, ini yang hiasan di dindingnya ya, kalau bisa kita bikin satu grup dulu biar nanti sama-sama mindahnya, karena dia ngambilnya dari tampak depan sama-sama. Ini terus ini ya, sama ini ya, ini kita bikin satu grup dulu. Nah setelah itu kita pakai UCSZA. Nah kita rotate, ini kita rotate ya. Nah seperti begini, baru kita move-nya di mana, di sini ya. Kita tempatkan di posisi yang sama ya. Nah seperti ini. Nah kalau kita lihat kan di sini kan tingginya dindingnya kan lebihan ya. Ini kita samakan aja. Kita samakan sama ini ya. Nah ini lagi, ini kan juga lebihan, bisa kita turunkan ke sini.
ini agak berat ya. Ini bisa turunkan ke sini. Nah, jadi kan levelnya sudah turun. Ini kayak press pull di SketchUp ya, sama ya. Nah, kalau sudah begini kita bisa ungroup dulu. Nah, yang ininya kita potong dindingnya, potong pakai ini. Nah, jadi ada lubang di sini. Nanti masalah layarnya nanti bisa kita atur di SketchUp. Ini kalau kita lihat dari atas, dulu CS-nya kita balikin dulu ya. CS-nya kita balikin dulu. Nah, ini kalau dari atas nanti ada topi-topi di atas ini, sesuai sama tampak 2 dimensinya ya. Dia keluar 2 cm sama gambar potongannya juga itu sesuai sama itu. Jadi ini kalau kita lihat di sini dim linear, nanti di sini ada topi-topi dia di bawahnya ini ya. Ini 70 cm. Jadi kalau teman-teman ukur di sini apakah ini cocok 70 cm di sini. Misalnya ini kan begini ya. UCS F. Misalnya begini. Kita cek ukuran ininya, apakah dia cocok 70 cm. Nah, ini sudah cocok ya. Tapi kalau dari tampak depan seperti begini. Nah, ini pas nanti di sini ada topi-topi seperti itu, makanya tadi turunnya. Kita balikan dulu UCS-nya. So UCS wall. Nah, sudah begini, ini sudah cocok ya. Ini mungkin sebenarnya bisa kita sambungkan lagi ke ininya ya, ke apanya namanya, ini apa, dinding. Jadi dindingnya kita sambung aja ya. Nah, dan ini yang lubang ini nanti kita bisa tutup aja di sini. Kita tutup aja bisa dari sini. Dari sini. Ini kita tutup begini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah begitu, ini kan dia kan bentuknya begini ya. Nah, ini kalau dari depan ya, yang tidak tertutup tadi paling cuma bagian yang sudah dipasang dinding ya. Nah, seperti begitu. Nah, kalau dilihat seperti ini. Ini kalau mau ideal lagi sebenarnya bagusnya dinding 1, dinding lantai 2, dinding lantai 3 ini layarnya beda. Nah, di sini kita bikin sama aja ya. Nah, nanti kalau sudah ini selesai, tinggal kita atur topi-topinya biar topi-topinya sama pagarnya. Nah, topi-topinya kita ngambil dari sini aja ya. Kita ambil dari potongan. Ini kan ada gambar potongan, di sini ada topi-topi ya. Nah, ini kita bisa bikin polyline dulu. Kita bikin polyline dulu ya. Seperti begini. Habis itu kita extrude. Bikin lembaran aja dulu ya. Tapi yang harus lebih pendek dari yang lantainya ya. Tujuannya buat kita pindah sini ya. Ini kita rotate begini, baru UCS ZA ya. Kita rotate lagi.
seperti begini ya. Nah, baru kita pindah ini ke sini ya. Ini mungkin ke sini. Kita pindah ke. Nah, ini ya levelnya harusnya sama ya. Atau kita lihat dari depan, OCS nya kita balikin dulu, OCS World, OCS W. Jadi kadang kalau kita terlalu cepat ya melihat ininya apa ngetiknya nggak tepat sekali gitu ya. Nah, di sini ada apa namanya, balok, nanti diteruskan aja ke sini. Sama ini mungkin dimentokkan aja ke sana ya. Ya kan tebal dindingnya 0,13, kita move aja 0,13. Nah, seperti itu. Nanti baru kita teruskan ke sini ya. Yang ininya kita teruskan saja. Nah, ke sini. Nah, nanti topi-topinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah, nanti tinggal kita atur lagi. Di sini ada dinding depan ya. Dinding depan ini kalau kita lihat di sini kan, kalau kita lihat di sini di tampaknya dia kalau nggak salah 1 meter ya. Nah, ini ada dinding di sini. Nah, ini kita turunkan aja gitu. Sama ada topi-topi juga di sini ya. Topi-topi di sini keluar 1/2 meter kalau nggak salah kalau dari potongannya. Nah, ini kan ada potongan ini 1/2 meter ya. Ya nih ada topi-topi 1/2 meter. Jadi yang di balok ini sendiri sebenarnya nggak kelihatan, tapi yang ini aja keluar nih kelihatan. Kalau ini nanti kita pakai anu aja ya, pakai ini polisolid juga bisa. Jadi kalau sudah lihat begini, nanti tinggal kita bikin seperti gini ya. Ini tadi kita cek dulu ya, ini yang di bawahnya ini dindingnya nggak ketemu dia. Nah, kalau kita lihat di sini juga nanti dia ada bolong kayak di sini. Jadi harus kita tutup dulu ya. Ini agak berat kalau dia tampilannya konseptual ya. Nah, ini kan ada bolong dia karena dia turun ya lantainya. Nah, ini tugas kita nutupnya sampai sini ya. Tugas kita nutupnya sampai sini. Tapi yang berapa ukurannya kita harus ukur dulu ya. Dari tampak depannya. Kalau dari tampak depan dia cuma sampai sini aja sih sebenarnya. Sampai sini ya. Dulu kita lihat denahnya dulu ya. Ini kalau dari sini 86, ada di sini dia maju ya. Jadi lebih maju. Kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, dia sama rata sama batas di lantai ini di linear ya. Tadi 86, yang ini berapa ini? Nah, ini 46, dia maju 40 cm ya teman-teman. Jadi kita ngambilnya dari atas aja. Misalnya ini tadinya 1 meter ya. Berarti dia mundur yang ini yang 50 cm di bawahnya ini maju lagi sebesar 46 cm. Jadi kita ratakan sampai ke bawah aja kalau gitu. Ini kan tadi 1 meter ya. Kita tambahkan 50 cm buat baloknya di sini. Nah, buat baloknya
baloknya kita tambah 50 cm, baru kita bikin. Nah ini fungsinya memang kita ngecek ulang lagi tampaknya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat dari bawah begini dia. Nah, dia ada harusnya turun 50 cm gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini harus turun 50 cm. Nah, ini kita bikin begini aja ya. 0,5. Kayak gitu. Bikin sama sini aja. Nah, jadi tampaknya seperti itu nanti teman-teman. Nanti di sini ada hiasan yang 1 meter di atasnya, ada hiasan, nanti kita tambahin sama ini ya, sama yang di bagian sini ya, di bagian ini tugas kita sekarang gambar itu. Sebelumnya yang ini nggak ada videonya ya, tapi secara prinsipnya sama aja sih bikinnya seperti itu. Ini kita save dulu, habis itu kita bikin railingnya ya nanti. Jadi kita bikin yang mudah dulu ya, yang ini yang mudah, yang ini ya. Nah ini ada ini, kita pindahkan aja, klik kita copy saja. Nah dia ada nanti di sini extrude, misalnya berapa senti naik, misalnya 10 cm 0,1 di sini ya. Mau teman-teman bikin beda juga nggak apa-apa ya, 0,05 ya. Nah ini kita naikkan aja 1. Misalnya di sini nanti kita pasang batu alam 0,01 cm. Misalnya gini, kita grup dulu, baru kita UCS ZI. Nanti untuk finishing materialnya tinggal kita atur di AutoCAD ya. Mungkin kita rotate. Nah ini kita move. Nanti baru kita kembalikan lagi UCS nya ya. Jadi begitu teman-teman. Nah ini kita tempel di sini. Jadi kalau dari tampak karena potongan ya sama. Nah ini seperti begini. Terus kita bikin lagi yang di sininya lagi ya. Yang di sini lagi kita bikin. Nah ini, di sini ada penebalan ya. Biasanya di sini 0, ini memang ini harusnya. Kalau misalnya teman-teman merasa susah, tinggal kita pakai rectangle aja. Oh pantes, UCS nya belum kita balikin. Nah, jadi kita pakai rectangle aja lah, biar cepet. Ini sama ini juga kemarin ada yang salah ya, ini harusnya pintunya turun lagi. Jadi nanti kita sesuaikan sama posisi jendelanya aja ya. Nanti kita ini naikkan ini extrude 0, misalnya 0,05 misalnya. Terus yang ini kita naikkan setengahnya sini aja ya. Baru kita combine di sini, kita union ya. Nah, di sini ada pintu sama jendela, nanti harus diperbaikin dulu ya. Nah, ini tapi nanti mungkin ini bisa aja ya dia di SketchUp ya, mungkin terakhiran aja kali. Nah kalau yang ini yang penting dulu ya, ini topi-topinya kita keluar kalau nggak salah 0,5 meter semua. Jadi ya begini tinggal teman-teman tambahin aja 0,5. Nah, ini kita grup, misalnya kita grup begini ya,
grup, misalnya OCSZA ya. Kita rotate ini. Nah, terus ini kita pindah kemana? Kita pindah ke sini. Tujuannya nanti biar narik-nariknya gampang. Kayaknya snap enggak gitu. Ini kalau nggak salah turunnya sih berapa kemarin, mungkin ambil dari sini aja ya. Nah, kita samakan sini. Ini tujuannya taruh di situ biar kita bisa pindahin ini ke sini ya, karena dia tampaknya kan udah cocok semuanya. Sorry, ini kita taruh di sini saja lah. Ini jadi ingat posisinya di jendela sebelah kiri ya, di jendela sebelah kiri biar kita cocokkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tidak ada jarak ya, kalau di sini ada jaraknya berapa tinggal kita ukur aja ya. Dim linear misalnya oh no, 1 ya. OCS world ini kita bikin 1 0,1 ya, 10 cm. Jadi kalau kita lihat 3D nya seperti ini. Nah, tinggal yang ini tadi caranya sama juga mindahinnya. Kalau misalnya teman-teman bingung ya, tinggal kita rotate aja. Nah, seperti ini ini posisinya tadi di mana tadi? Nah, tadi yang ada ini. Nah, dia kan pas di sini, kita rotate aja ya. CSZA ya. Kita rotate begini. Nah, ini yang penebalan dinding kita nanti mungkin dia sama penebalannya sama-sama dinding di atas dan levelnya ya. Jadi nanti kita paling di SketchUp aja nanti kita atur. Nah, ini kita geser dulu ya, karena ini pas di kusennya. Atau udah betul nih, tinggal kita pindah aja, karena dia nanti dindingnya pas di depan ini. Nah, jadi pandangan 3 dimensi kita penting ya teman-teman. Nah, kayak ini berarti ini agak susah posisinya. Kita lihat dindingnya di sini ya, berarti di sini. Nah, kalau kita lihat dari depan CS kita cek dulu ya dari depan bagaimana bentuknya, apakah dia sudah sesuai. Nah, ini sudah sesuai ya posisinya, ini sudah sesuai, tinggal kita lihat ininya ya, apakah dia tenggelam atau tidak. Oh, ternyata tidak. Nanti untuk yang material batu alamnya nanti kita atur di SketchUp ya. Nah, bisa mudah aja itu kalau di SketchUp, karena ini kalau kita bikin tambah dinding di sini nanti dia terlalu maju, nanti tidak rata sama yang di depannya. Begitu. Nah, setelah itu kita tinggal bikin lagi railingnya buat balkon ya. Nah, kalau buat balkon ini sama kayak bikin tangga ya. Jadi kalau misalnya tingginya tadi 0,8 ya, tiangnya railingnya ini, kita tinggal pakai rectangle. Kalau lihat video-video sebelumnya itu ada cara bikin railing, teman-teman bisa lihat tekniknya sama, lompat gitu. Nah, ini tinggal kita extrude 0,8. Biasanya jarak tiangnya ini saya minimal 1 meter ya. Kalau sudah kurang dari 1 meter saya hilangkan gitu ya. Nah, ini match properties aja sama ini ya, cepat daripada mirip-mirip layarnya ya. Jadi nanti finishingnya sama, itu yang di dalam sama yang di luar. Nah, ini kita pindah misalnya di mana ini,
dia. Ini udah jadi satu ya gini. Kita bikin begini aja lah. Nah ini kita move aja, misalnya di sini ya, ini di tengah ya. Kalau ada tanda segitiga itu berarti dia di tengah. Nah ini yang satunya lagi kita. Nah kalau sudah ini kita bikin patokan ini. Nah, jadi ini ya. Terusannya kita bisa lihat di sini. Nah ini dia. Nah, ini sampai sini buat railingnya. Kita tinggal copy. Tinggal kita copy terus simpan di sini. Jadi kita bikin L lagi, garis ya. Ini kita mau cek kalau misalnya berapa banyak di sini tiangnya ya. Nah, ini ada lengthnya 3,79 ya. 3,79 berarti ada jaraknya hampir 4 ya. 4. Berarti kalau ada 1 2 3 4 berarti di sini ada 4 jarak ya. Jadi kita ambil aja di sini copy. Nah, ini copy aja. Sini mana tadi garisnya? Oh, ini garisnya. Ini garisnya. Nah, kalau kita lihat sejajar apa enggak, kita lihat di sini. Nah, dia sudah sejajar atau belum? Oh ya, kelihatannya sudah. Nah, sisanya tinggal kita copy aja nih. Copy ke kanan dan ke kiri ya. 3, 4. Kalau jarak 4 meter berarti ada 4 tiang ya. Berarti ini kita bikin 1 meter aja dulu. Dan sisanya ini mungkin kita copy lagi sini 1 meter ya. Jadi ada 4 jarak ya di sini, 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang hand railingnya di atas mudah aja, jadi kita tinggal bikin rectangle aja di sini, baru kita extrude ke bawah ya. Extrude ke bawah 0,04 ya. Nah, kalau sudah begini nih bisa kita match material. Yang sisanya lagi di sini kita bikin apa namanya, garis ini aja. Seperti kita bikin tangga ya, kita move aja di sini. Habis itu kita pakai UCS ZA. Kalau sudah gitu kita bikin, misalnya kita bikin kayak di tangga ya, pakai besi 1 cm ya, berarti 0,05 nih jari-jarinya. Nah, ini kita extrude aja sampai sini. Nah, ini kalau sudah begini tinggal kita move ke sini, kita match properties. Jadi kita move ke 0,15, baru kita copy, perbanyak ya, jarak 15 cm. Ini cepatnya begini ya teman-teman, 0,15, 0,3, 0,45, 0,6. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita tinggal cek ya. Nah, ini sudah jadi railingnya. Nah, tinggal pagarnya ya teman-teman. Pagarnya juga tekniknya mirip seperti begitu juga ya. Jadi kalau misalnya ini tinggal sedikit lagi nih topi-topinya. Oh ya, topi-topinya satu lagi yang di atas belum kita bikin ya. Jadi topi-topinya sejajar sama ini ya. Ini naik ke atas ya. Jadi kita ambil dari tampak aja ya langsung. Nah, topi-topinya cuma 0,5 meter, jadi lebih pendek daripada yang ini nanti. Itu teman-teman.
Jadi kita tambah aja langsung dari sini. Jadi teman-teman tinggal bikin polyline-nya seperti begini ya. Jadi kita bikin polyline-nya seperti ini. Polyline dulu mulai dari sini ya. Nanti baru kita tempelkan. CS-nya masih belum balik, CS Word dulu ya. Ini kita bikin polyline itu begini ya. Ini setebal dinding ya, karena 13 cm. Nggak ketemu dia. Kita ulangi sampai sini ya. Nah, ini begini lagi, lanjut ke sini, baru kita close, baru kita extrude. Jadi teman-teman cuma main extrude, press pull ya. Ini extrude 0,5. Nah, ini nanti kita pindah ke sini. Kalau ini patokannya kita pakai yang ini, jadi nanti sudutnya kita perlihatkan ya posisinya biar gampang. Jadi ini kita rotate aja. Rotate itu sebenarnya kalau satu objek ya, tanpa di group, kita bisa langsung pakai begini ya. Nah, gini. Langsung di face-nya kita putar. Seperti begitu. Nah, ini kita objeknya kita tempatkan di sini, di ujung sini. Pas ujungnya. Nah, pas di sini. Nah, ini kan ketemu dia, teman-teman. Baru kita lihat seperti begini jadinya. Nah, ini jadinya begini. Nah, kan sederhana aja sebenarnya tampaknya, minimalis ya. Jadi tinggal teman-teman atur nanti seperti posisi batu alamnya. Dan ini kalau mau teman-teman mau latihan bagaimana cara membuat ini tadi pagar apa. Nah, ini kita bisa coba pagarnya lagi satu. Nah, pagarnya sekalian aja kita bikin aja ya. Nah, ini kita copy aja bagian pagarnya, copy biar ini terlalu berat ya. Jadi dia satu grup ini, satu grup semua. Di sini ada pintu swingnya nanti di samping di sini. Nah, ini ada swing di sini. Jadi kita berdasarkan tampak aja kita bikin. Nah, ini kita hapus sekitarnya, ganggu ya. Dan ini yang pintu swing kalau bisa kita bikin berbeda ya, objeknya. Beda objeknya. Terakhir bikin pagar. Nah, setelah itu misalnya ini kita lanjut ke bagaimana cara membuat yang apa namanya, yang lainnya ya. Mungkin malah langsung import aja ke SketchUp. Jadi kalau teman-teman mau lengkapin ini kan, ini ada yang belum dia pintu di dalamnya, nanti bisa teman-teman cek. Tapi sebelumnya ini kita gabungkan dulu. Seperti itu. Ini kita bikin pagarnya tadi seperti gini aja ya. Ini bikin rectangle, kita pakai rectangle sama ini aja. Ini 0,4, biasanya saya bikin 0,4 ini. Nah, ini kena 0,4. Sorry, ini harusnya sampai sini. Biar dia tujuannya bisa kita swing nanti ya ininya. Nah, ini juga beda ya. Seperti gini teman-teman. Nah, ini kalau misalnya sudah kita naikkan 0,04 cm. Nah, ini kita copy aja. Ini kita copy ke sini. Nah, ini
yang ini juga kita buat juga 4 cm, extrude 4 cm. Nanti kalau sudah kita grup, baru kita ini ya, kita pindah ke tempatnya. Ini tinggal copy saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau yang satu grup seperti ini, teman-teman tinggal tinggal kita sambungkan. Jadi yang ini yang satu grup ya, yang satu grup kita yang ini ke sini. Nah, ini jadi pintunya sama pintu dorongnya harus beda ya, nanti kalau kita mau ubah-ubah nanti di ininya bisa. Nah, di sini nanti ada plat ya teman-teman. Nah, ini pintu swingnya juga kita buat juga, kita grup sendiri dia, kita grup sendiri seperti ini. Kita grup. Nah, sudah. Kalau sudah, nanti kalau misalnya teman-teman mau kasih pengaku lagi di sini bisa, cuma ini kita langsung bikin ininya aja ya, bikin ini aja. Nah, ini kita copy dulu, ini ya. Nah, ini diulang-ulang sampai ke bawah sini ya, sampai ke bawah. Kita copy ini ke sini sama ini. Oh iya, jadi ini kita tarik ketemu ini, yang ini kita tarik ketemu ini juga. Nah, seperti ini dia berulang-ulang, kebetulan sama dia. Jadi ini tinggal kita extrude aja nanti ke atas, misalnya tebalnya berapa, 1 cm misal, sebenarnya tebal sih, kalau 1 cm ketebalan, tapi tidak apa-apa, kita bikin saja 0,01 seperti gitu. Terus nanti kita copy aja, perbanyak aja seperti begini ya, karena dia sama posisinya. Nah, begini teman-teman. Nah, ini sama semua kan, posisinya sama. Teman-teman atur aja. Ini masih ada satu, ini gimana ya, kalau kita lihat dari atas. Oh, ini mungkin yang ini ya, ini kita copy aja, kita copy ke bawah sini. Sorry, yang di atasnya ini, di atas ini kita copy sampai bawah sini. Nah, ini belum di copy di, kita copy sampai sini. Nah, ini kayaknya cocoknya, oh pas sampai situ ya. Nah, seperti ini teman-teman, kalau lihat ini jadi seperti ini. Nah, ini nanti kita bedakan apa ini namanya, grupnya nanti seperti gitu. Jadi ini bisa kita union lagi ya, misalnya ini ya, ini union. Nah, misalnya yang ini ya, yang bagian sini semua itu union. Nah, ini jadi satu grup. Nah, ini juga union juga sendiri satu grup, seperti gini ya.
Nah udah, jadi ini yang di bawahnya kita geser aja, nggak perlu ikut. Nah ini tinggal kita rotate begini. Nah ini baru kita pindahkan. Kali ini ikut, ini kita pindahkan ke sini. Nah seperti itu teman-teman ya. Misalnya seperti begitu, atau kita bikin maju karena ini nanti pintu dorong ya, pintu dorong. Kita bikin maju di sini. Nanti di sini ada yang jelas seperti begitu untuk 3D-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kasih pagar ini bentuknya seperti gimana, misalnya sama seperti ini juga ya, bisa. Tinggal ini, nah, seperti gini. Ini juga railingnya di atasnya kita gabungkan aja biar lebih bagus. Begini ya. Satu lagi ada yang di sebelah sini ya. Nah yang di sebelah sini kita gabungkan juga biar nanti jadi satu gitu. Nah mungkin untuk 3D rumahnya ini sudah jadi ya teman-teman, tinggal kita bikin bagian situasinya, istilahnya ada jalan, ada ya pelengkap lah buat environmentnya, intinya seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa juga teman-teman gabung di sini ya, ininya dengan dindingnya, biar nanti kalau mau motong-motong yang di dalam tadi yang saya bilang itu lebih mudah. Nah yang ini ya, bentuk block outnya. Jadi kita nanti bisa bikin sampai ke dalam teman-teman. Mungkin itu aja pelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Kita semakin sering berlatih, yang jelas kita semakin mahir. Seperti itu, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Keep learn, keep creative.